Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakina Rasya Maharani dengan NIM 55512401110 dari kelas 3D Statistika Ekonomi dan Bisnis Lanjutan. Di video ini saya akan melakukan uji Gleaser pada suatu data, yang dimana uji Gleaser sendiri merupakan suatu metode statistik untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas suatu model regresi. Nah, uji Gleaser ini melibatkan antar variabel independen dan juga nilai absolut residual di suatu model regresi awal dengan tujuan untuk melihat apakah adanya hubungan yang signifikan antar variabel independen dengan variabilitas kesalahan prediksinya. Pertama-tama di sini sudah ada data untuk uji Gleaser sendiri, yang dimana data ini diambil dari jumlah masing-masing skor dari tiap variabelnya. Sini saya akan mengcopy semua datanya terlebih dahulu hingga akhir. Setelah di copy, kita beralih ke SPSS dan paste semua data tadi. Lalu kita beralih ke variabel view dan ganti kolom bagian nama sesuai dengan data di Excel tadi. Ini dengan X1, X2, ini dengan Y. Di kolom width kita ubah semuanya menjadi 6. Lalu desimalnya kita ubah semua menjadi 0. Setelah itu di bagian kolom kita ubah semua menjadi 6. Dan kolom measure kita ganti semua dengan scale. Jangan lupa di bagian label sini kita ganti dengan sesuai dengan data di Excel tadi. Ini menjadi promosi. Ini yang yaitu kepuasan masyarakat. Ini jika sudah, kita beralih ke data view lagi. Sini sudah terubah namanya dan juga sudah tidak ada angka desimal di belakangnya. Lalu kita klik Analyze. Jika sudah, kita ke Regression dan klik Linear. Nah, di sini yang kolom dependent kita isi dengan Y atau kepuasan masyarakat, sedangkan di kolom independen kita isi dengan kualitas pelayanan atau X1 dan juga promosi atau X2. Sudah kita cek sini, statistics, oke, estimates, dan model fit, continue. Lalu di bagian plots, ini kita biarkan saja kosong. Setelah itu di bagian save. Nah, di bagian residuals ini kita klik bagian unstandardized. Lalu kita klik OK. Kita klik continue. Setelah itu, jika semuanya sudah diubah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat outputnya dari hasil tadi. Jika sudah, kita minimize terlebih dahulu. Setelah itu, di sini di bagian masih di bagian data view, kita klik bagian transform, lalu kita ubah di bagian compute variable. Nah, jika sudah terlihat tampilan seperti ini, kita isi target variabel dengan mengetik abs underscore res. Setelah itu, di kotak function group, kita pilih all, dan di kotak bawahnya yang functions and special variables, kita pilih yang abs. Jika sudah, kita klik
tombol panah atas yang ini. Nah, sini terlihat ada tanda tanya, dan di tanda tanya ini kita pilih unstandardized residual res underscore 1. Kita klik buka. Jika sudah terubah seperti di layar ini, IBS, dan di dalamnya RS underscore 1, kita klik OK. Nah, karena di sini tampilannya masih berupa kalimat dan belum berupa tabel, kita minimize terlebih dahulu. Lalu setelah itu, kita ke analyze lagi dan ke regression. Setelah itu ke linear kembali. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, di bagian kolom dependent, kita keluarkan variabel y-nya dan diganti dengan ABS RS. Setelah itu, kita lihat di bagian save, kita unklik bagian unstandardized-nya. Setelah itu, klik OK. Intinya. Lalu, klik OK. Nah, di bagian sini, kita scroll dan sudah terlihat tabel koefisiennya. Dan dari tabel koefisien ini, kita dapat menganalisa nilai signifikannya dengan cara mengamati jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka akan terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika dilihat dari kualitas pelayanan ini, nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dapat dipastikan bahwa kualitas pelayanan ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sama dengan bagian promosi juga tidak mengalami heteroskedastisitas karena angkanya melebihi dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut sama sekali tidak mengalami heteroskedastisitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.